Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada lagu dari Kidung Jemaat nomor 109, lagu yang mengajak umat Tuhan untuk berhimpun, lagu yang mengajak umat Tuhan untuk melihat kembali perjalanan sejarah ketika Yesus lahir dan hadir di Bethlehem. Hai mari berhimpun, lagu yang sempat tidak diketahui asal-usulnya dari mana, tapi kemudian setelah 2 abad berlalu baru diketahui John Francis Wade yang bukan hanya sekadar menyalin lagu ini, tapi menuliskannya baik syair maupun lagunya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, bait yang ke-8. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, dan seterusnya. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Lagu ini mengajak umat Tuhan untuk sungguh-sungguh menyembah. Kalau kita nyanyi dari bait pertama sampai bait ke-8, kita akan melihat bagaimana John Francis Wade ini sungguh-sungguh mengatur alurnya. Yang pertama bicara soal mari kita ke Bethlehem, lalu yang kedua bicara soal bagaimana terang yang adalah Allah sejati itu menjadi manusia, lalu kemudian mari kita menyembahnya, lalu bait ketiga itu menceritakan terkait dengan gembala yang dipanggil dari padang raya ke palungan yang rendah untuk kemudian orang-orang percaya diajak juga untuk bergegas ke sana. Bait keempat menceritakan bagaimana orang Majus melihat bintang, lalu kemudian menghantar emas, kemenyan, dan mur. Lalu kita pun diajak untuk mari mempersembahkan hati kita, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu bait kelima menceritakan bagaimana cahaya dari Allah Bapa hadir di tengah-tengah dunia, lalu bagaimana anak ilahi itu berbalutkan lampin, lalu kemudian kita diajak menyembah dan memuji Dia. Bait keenam diajarkan kepada kita semua, diingatkan kembali bahwa demi kita Tuhan lahir. Allah dalam wujud Yesus Kristus Sang Anak lahir, dan karena itu cinta kasih-Nya patut kita balas. Lalu bait ke-7 bicara soal hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan sorgawi, bernyanyilah, dan karena itu umat diajak untuk muliakan Allah Bapa di dalam sorga. Dan karena itu ditegaskan di bait ke-8 yang tadi kita nyanyikan bicara soal kita memuji dan memuliakan Tuhan yang firman-Nya telah menjadi daging dalam wujud Yesus Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, John F. Wade sendiri pernah mengalami situasi yang sulit karena saat itu umat Katolik sungguh-sungguh mendapatkan penindasan dari raja yang berkuasa di sekitar abad ke-18. Dalam situasi sulit tersebut, John F. Wade ini menuliskan syair-syair ini untuk dinyanyikan. Orang-orang kemudian mengingatnya, tapi karena dituliskan dalam bahasa Latin, lalu kemudian tidak memahami maknanya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini lagu Natal. Mereka hanya senang dengan melodinya. Tapi kemudian dalam berbagai macam hal ditelusuri kemudian, lalu ada penerjemahan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kita bisa melihat makna yang mendalam dari lagu ini, bagaimana alurnya mau menceritakan bahwa bukan hanya gembala orang Majus dan orang-orang saat itu yang harus menyembah dan memuji Tuhan, tapi kita semua. Sehingga kemudian himpunan-himpunan dalam perayaan Natal Kristus harusnya tertuju pada sebuah penyembahan dan puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan, bukan diri kita. Ini yang seringkali keliru. Natal Kristus seolah-olah menjadi ajang untuk Allah harus memenuhi keinginan kita. Sebaliknya, justru Natal Kristus yang kan istilahnya begini, yang ulang tahun kan Yesus, masa kita minta kado darinya? Justru kita yang harus memberi kado terindah, dan itu nampak dalam ketulusan dan keberanian orang Majus untuk kemudian melangkah ketika lihat bintang dari timur untuk berjalan sampai ke Bethlehem. Juga bagaimana gembala-gembala lalu dengan peka
lalu bereaksi bergegas untuk ke palungan melihat bayi yang baru lahir itu. Lalu kemudian ini mau menunjukkan bagaimana kita sekalian, malaikat bala tentara sorgawi memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa tidak dengan kita? Jadi puji-pujian yang kita naikkan dalam himpunan, dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, haruslah tertuju pada Sang Pemilik hidup, yaitu Yesus Kristus, bukan sebaliknya. Nanti pada saat perayaan Natal Kristus, siapapun kita saat ini yang merayakan dengan sukacita atau saat ini sedang mempersiapkan perayaan Natal Yesus Kristus, ingat kembali, sungguhkah kehadiran kita untuk memuliakan nama Tuhan atau sedang memuliakan diri sendiri? Sungguhkah kerinduan kita untuk berkumpul dan berhimpun bersama-sama, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Itu tujuannya untuk Tuhan. Itu hanya ritual-ritual semata yang pada akhirnya tidak membangun iman percaya kita. Sungguhkah Natal Yesus Kristus yang kita ingat dan kita rayakan membawa sebuah pembaharuan kembali di tahun ini secara khusus, untuk kita ingat bahwa ia lahir di kandang yang hina. Maksud saya ia lahir di palungan. Lalu pada dalam kenyataannya, sungguhkah kita sudah membangun kehidupan yang penuh kesederhanaan dan kerendahan hati, sehingga untuk memuliakan nama Tuhan kita harus bergegas-gegas tanpa tapi, dan karenanya kita mau memberi apa saja yang bisa kita persembahkan baginya. Dan sebaliknya, Tuhan menguatkan kita. Kalau sudah terima banyak dari Tuhan, mari memberi yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan.